Bentrok antar pekerja di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah kini jadi evaluasi pemerintah. Meski situasinya dikabarkan sudah kondusif, bagaimana penanganan pasca bentrokan antar pekerja dan apa yang jadi evaluasi atas dampak sosial perusahaan di Morowali Utara. Kita akan bahas bersama Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto. Pak Didik, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Livi. Kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah, Sunardi Katili. Pak Sunardi, selamat malam. Saya ke Pak Didik dulu ya. Pak Didik, data terakhir 71 diperiksa, 17 tersangka. Adakah informasi tambahan soal ini? Update terbaru? Dengan saat ini dari 71, 33 sudah diperiksa, kemudian 17 sudah penuhi unsurnya untuk melakukan pengerusakan maupun pembakaran. Kemudian 16 tidak terpenuhi unsur, jadi 16 ini sudah dipulangkan atau wajib lapor. Sementara yang 38 sampai saat ini masih dilakukan oleh penyidik dari Polres Morowali Utara bersama dengan dari Polda. Demikian, Pak. Pak Didik, situasi hari ini sudah kondusif ya, dengan penjagaan ketat pekerja artinya sudah mulai kembali beraktivitas? Ya, alhamdulillah di wilayah Morowali Utara, khususnya di sekitar atau di area PT GNI ini, mulai tadi pagi sudah mulai bekerja seperti biasa, sudah mulai operasional. Kemudian saya sampaikan di sana ada WNA yang sudah melakukan kerja itu ada 350, kemudian WNI sudah 2.613 orang yang kerja di hari ini. Kemudian diperketat dengan pengamanan, yaitu ada 709 personil gabungan TNI dan Polri, Mbak. Mudah-mudahan untuk bisa aman dan selanjutnya dan permasalahan bisa segera ditangani. Soal korban tewas, ada update terbaru, Pak? Untuk yang korban ada 2, seperti yang kemarin, yang 1 dari WNA, 1 dari WNI, kemudian yang 1 yang kritis sudah mulai berangsur-angsur pulih dan masih dirawat di rumah sakit daerah di Morowali Utara. Demikian, Pak. Oke, saya ke Pak Sunardi. Seperti apa respon Walhi dan juga perhatian Walhi soal kasus ini? Iya, terima kasih. Nah, bagi kami sebenarnya di Walhi sangat menyayangkan sekali peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Beberapa karyawan, baik karyawan lokal maupun karyawan tenaga kerja asing yang sebenarnya mereka mau menuntut atas terjadi kecelakaan kerja di awalnya itu, menuntut perusahaan untuk bisa mempertanggungjawabkan atas peristiwa kecelakaan meledaknya ya smelter beberapa minggu sebelumnya, tetapi akhirnya berujung pada tuntutan yang lain, misalkan terkait dengan K3, terkait dengan hak buruh ya, soal upah buruh dan seterusnya, dan akhirnya juga terjadi bentrok, pembakaran dan seterusnya, alat-alat berat bahkan dari kendaraan keamanan di sana begitu. Nah, sehingga kami sangat menyayangkan kejadian ini begitu. Kalau dari catatan Walhi soal tragedi terakhir di PT GNI yang menewaskan pekerjanya? Iya, kalau di catatan terakhir kita sebenarnya kan peristiwa ini sering terjadi begitu, meskipun misalkan tidak ada ekspos yang saat ini seperti yang saat ini terjadi begitu. Nah, bagi kami memang soal hak buruh ataupun soal yang lain normatif sifatnya itu memang harus diberikan kepada pekerja, tidak hanya melihat soal tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja dari luar. Itu adalah hak buruh yang harus diberikan begitu oleh pihak perusahaan. Oke, saya ke Pak Kabid Humas lagi, Pak Didik. Pak Didik, Kapolri kan menyatakan bahwa memang ada provokator dalam terjadinya bentrokan di kasus ini. Apakah ini memang terencana, ada kemudian katakanlah mastermind-nya, ataukah memang ini dari kelompok pekerja yang memang tidak puas dengan apa yang diputuskan perusahaan? Iya, jadi gini Mbak, kalau masalah provokator dan lain sebagainya, itu nanti kan akan bisa ketemu pada saat nanti kita melaksanakan pemeriksaan sampai dengan tuntas. Karena sampai dengan saat ini masih dilakukan penyidikan. Mudah-mudahan dari proses penyidikan itu nanti akan ditemukan
ada fakta-fakta baru, bahkan bisa diketahui siapa kalau memang ada provokator. Kemudian masalah tuntutan ini sebenarnya masih berproses. Karena mulai dari hari Jumat, kemudian tidak ada kata sepakat, telah mengajukan mogok kerja, ada tuntutan menjadi 8, dan sudah juga direspon oleh perusahaan. Kemudian dari beberapa tuntutan ini, ada yang perlu ditindaklanjuti, dan rencananya hari Senin kemarin ini dimediasi oleh Disnaker Trans di provinsi, tetapi sudah keburu ada kejadian. Nah, bentrok ini sebenarnya diawali dengan itu tadi, ada mogok, kemudian mengintimidasi yang masih kerja, kemudian terjadilah itu suasana yang kurang harmonis antara yang kerja dan tidak. Berlanjut sampai dengan malam, nah ada tindakan anarkis, pembakaran, pengerusakan, karena adanya itu ya tentu terjadi gesekan antara yang di dalam dengan di luar. Jadi yang di dalam itu sebenarnya ada TKI, ada TKA kan, itu ada security kan termasuk juga TKI, ada security, ada yang dari TKA, itu kan semuanya bentrok dengan yang bukan mogok ini, Pak. Oke, Pak Didi, kan kalau tadi dari pernyataan Anda juga memang yang informasi kami dapatkan dari para serikat pekerja itu kan sejak September tahun lalu itu mereka bahkan sempat mogok kerja soal persoalan K3 atau APD. Dan saat itu seperti yang tadi Anda katakan sempat ada penanganan dan juga mediasi yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi apakah kemudian sekarang prosesnya kan sudah mulai kondusif nih Pak? Apakah sudah ada jalan tengah dan juga titik temu untuk kemudian hal tersebut, kericuhan seperti ini tidak terjadi lagi? Ya, jadi kita sudah menindaklanjuti mulai hari Minggu kemarin, Kapolda sudah turun, Forkopimda sudah turun, kemudian hari Seninnya sudah ditindaklanjuti di tingkat kabupaten. Sudah menghadirkan para kepala desa di lingkar perusahaan, para camat dan sebagainya agar semuanya bisa memberitahu kepada masyarakat itu kalau memang ada tuntutan silakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Nah mudah-mudahan ini juga akan ditindaklanjuti sampai dengan ada penyelesaian. Ada beberapa nanti mediasi dilaksanakan, baik nanti oleh Disnaker Trans di provinsi, atau sekarang masih di tingkat kabupaten. Oke, saya ke Pak Sunardi terakhir. Rekomendasi Walhi terhadap pemerintah dari kasus ini, Pak Sunardi? Iya, bagi kami sebenarnya penghentian sementara, misalkan dalam rangka penyelesaian peristiwa yang terjadi. Penghentian sementara operasional PT GNI begitu, dan menyelesaikan secara adil apa yang dituntut oleh serikat-serikat buruh yang menuntut atas hak di sana begitu. Nah, bagi kami sebenarnya di situ pokok masalahnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun perusahaan sendiri begitu. Jadi bagi kami sebenarnya penghentian sementara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu. Harusnya seperti itu ya Pak Sunardi ya? Ya. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tengah Sunardi Katili. Terima kasih juga Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Didik Supranoto telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.